Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Lubis dari kelas Biologi 1 Stambuk 2022 ingin membacakan materi yang berjudul Organogenesis turunan Mesoderm yang diampu oleh dosen pengampu saya, Ibu Syukria MSc, dengan mata kuliah perkembangan hewan. Adapun pokok pembahasan pada materi ini yang pertama yaitu organogenesis dan mesoderm, yang kedua perkembangan lapisan germinal mesoderm, yang ketiga komponen penting pada mesoderm, yang keempat proses organogenesis turunan mesoderm, dan yang kelima pengertian notochord. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari tiga lapisan germinal embrio yang telah terbentuk terlebih dahulu pada tahap gastrulasi. Masing-masing lapisan yang terdapat pada organogenesis, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, akan membentuk suatu bumbung yang akan berkembang menjadi sistem organ tertentu dan berbeda, namun berkaitan satu sama lain. Organogenesis adalah tahap dalam perkembangan embrio di mana organ-organ utama mulai terbentuk. Ini terjadi setelah tahap gastrulasi, ketika tiga lapisan germinal yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm telah terbentuk. Yang pertama, ektoderm, yaitu lapisan ini berkembang menjadi sistem saraf, kulit, dan struktur seperti rambut dan kuku. Sedangkan mesoderm ini membentuk otot, tulang, sistem peredaran darah, dan organ reproduksi. Lalu endoderm yaitu menghasilkan saluran pencernaan, hati, pankreas, dan organ pernapasan. Selama organogenesis, sel-sel berdiferensiasi dan bermigrasi untuk membentuk organ yang kompleks. Nah, proses ini dipandu oleh sinyal genetik dan faktor lingkungan, memastikan perkembangan yang terkoordinasi terhadap tahap ini sangat penting untuk memastikan fungsi tubuh yang normal setelah lahir. Pada organogenesis juga terdapat tahap pertumbuhan akhir embrio, yaitu penyelesaian secara halus bentuk definit menjadi ciri suatu individu. Organogenesis dimulai akhir minggu ketiga dan berakhir pada akhir minggu ke-8. Pada minggu ketiga kehamilan, organogenesis dimulai dengan pembentukan struktur dasar dari berbagai organ. Proses penting yang terjadi meliputi yang pertama gastrulasi, yaitu pembentukan tiga lapisan germinal seperti yang dijelaskan di atas, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian yang kedua, pembentukan notochorda. Struktur ini menjadi kerangka awal yang membantu pola tubuh. Yang ketiga ada neurulasi, yaitu ektoderm mulai membentuk tulang saraf, cikal bakal sistem saraf pusat. Yang keempat, pembentukan somit. Blok mesoderm yang berkembang menjadi tulang belakang, otot, dan dermis kulit. Nah, proses ini menetapkan dasar untuk perkembangan lebih lanjut organ-organ tubuh selama minggu-minggu berikutnya. Pada minggu ke-8 organogenesis, banyak organ dan sistem tubuh mulai mencapai bentuk dasar mereka. Berikut adalah beberapa perkembangan pentingnya. Yang pertama, jantung sudah berfungsi dan berdetak teratur. Yang kedua, otak terus berkembang dengan pembentukan struktur utama. Yang ketiga, mata dan telinga. Mata mulai menonjol dan struktur telinga bagian luar mulai terlihat. Yang keempat, tangan dan kaki. Jari dan tangan kaki mulai terpisah. Lalu selanjutnya ada sistem pencernaan. Usus berkembang lebih lanjut dan mulai masuk ke rongga tubuh. Selanjutnya sistem pernapasan. Bronkus mulai terbentuk pada akhir minggu ke-8. Embrio mulai disebut sebagai janin, menandakan akhir tahap organogenesis dan awal perkembangan lebih lanjut dari sistem yang telah terbentuk. Organogenesis merupakan suatu proses pembentukan organ atau alat tubuh.
Selanjutnya masuk kepada mesoderm. Mesoderm adalah seluruh otot jaringan ikat padat atau tulang, kartilago, dan serat, darah dari pembuluh-pembuluhnya, serta mesenterium tipis yang menghubungkan hampir semua organ ke dalam dinding tubuh. Mesoderm adalah salah satu dari 3 lapisan germinal yang terbentuk selama gastrulasi dalam perkembangan embrio. Lapisan ini berperan penting dalam pembentukan banyak sistem dan struktur tubuh, termasuk diantaranya yaitu sistem sirkulasi, termasuk jantung, pembuluh darah, dan darah. Selanjutnya ada sistem otot dan kerangka, termasuk otot kerangka, tulang, dan jaringan ikat. Selanjutnya ada sistem ekskresi, yaitu ginjal dan sebagian saluran kemih. Selanjutnya sistem reproduksi, yaitu gonad yang terdiri dari testis dan ovarium dan saluran reproduksi. Selanjutnya kulit dermis, lapisan dalam kulit. Selanjutnya sistem limfatik, termasuk kelenjar getah bening dan pembuluh limfatik. Mesoderm juga berperan dalam pembentukan notokarda yang merupakan struktur pendukung awal yang penting dalam perkembangan embrio vertebrata. Selanjutnya, perkembangan lapisan germinal mesoderm. Proses ini dimulai dengan pembentukan garis primitif pada permukaan epiblas. Sel-sel lapisan bergerak antara epiblas dan hipoblas dan mulai menyebar ke lateral dan kranial. Sel-sel epiblas bergerak menuju garis primitif dan menyelinap di bawahnya dalam proses yang disebut invaginasi. Beberapa sel yang bermigrasi menggantikan hipoblas dan membentuk endoderm, dan yang lainnya bermigrasi antara endoderm dan epiblas untuk membentuk mesoderm. Sel-sel yang tersisa membentuk ektoderm. Setelah itu, epiblas dan hipoblas membentuk kontak dengan mesoderm ekstra embrionik hingga menutupi kantung kuning telur dan amnion. Epiblas dan hipoblas adalah 2 lapisan sel yang terbentuk pada awal perkembangan embrio. Epiblas merupakan lapisan atas yang akan berkembang menjadi 3 lapisan germinal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm selama proses gastrulasi. Epiblas memainkan peran penting dalam pembentukan embrio dan struktur tubuh utama. Sedangkan hipoblas merupakan lapisan bawah yang berkontribusi pada pembentukan kantung kuning telur dan mendukung perkembangan awal, tetapi tidak secara langsung berkontribusi pada jaringan tubuh utama. Kedua lapisan ini membentuk disks embrionik bilaminar pada tahap awal perkembangan. Ada beberapa komponen penting pada mesoderm, yaitu mesoderm paraksial, mesoderm menengah, mesoderm lempeng lateral, dan mesoderm aksial. Mesoderm aksial merupakan mesoderm pada embrio yang terletak di sepanjang poros tengah di bawah tabung saraf. Mesoderm aksial adalah bagian dari lapisan mesoderm yang terletak di sepanjang garis tengah embrio selama perkembangan awal. Ini merupakan peran penting dalam pembentukan struktur-struktur utama, termasuk notokard. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka sementara yang memberikan dukungan kepada embrio dan memandu perkembangan struktur lain seperti sistem saraf pusat. Selanjutnya ada somit. Mesoderm paraksial yang berada di kedua sisi notokard berkembang menjadi somit yang akan membentuk otot, tulang, dan dermis. Selanjutnya organogenesis. Mesoderm aksial berperan dalam membentuk organ-organ tubuh dan sistem rangka. Perkembangan mesoderm aksial sangat penting dalam embriogenesis karena berpengaruh pada pembentukan struktur tubuh dan organisasi dasar tubuh. Selanjutnya mesoderm paraksial. Mesoderm paraksial tersusun menjadi segmen-segmen. Jika mereka muncul di daerah kepala dan tumbuh dengan arah cephalocaudal, mereka disebut
semitomar. Nah, jika mereka muncul di daerah kepala tetapi membentuk kontak dengan lempeng saraf, mereka dikenal sebagai neuromar yang nantinya akan membentuk mesenkim di kepala. Selanjutnya mesoderm lempeng lateral. Mesoderm lempeng lateral terbagi menjadi lapisan parietal atau somatik dan visceral atau splagnik. Lapisan somatik bergantung pada lapisan kontinu dengan mesoderm yang menutupi amnion. Splagnicus bergantung pada lapisan kontinu yang menutupi kantung kuning telur. Lapisan parietal bersama dengan ektoderm di atasnya membentuk lipatan dinding tubuh lateral. Lapisan visceral membentuk dinding tabung usus. Sel-sel mesoderm dari lapisan parietal membentuk membran mesotelial atau membran serosa yang melapisi rongga peritoneum, pleura, dan perikardial. Selanjutnya mesoderm menengah. Mesoderm intermediate menghubungkan mesoderm paraksial dengan lempeng lateral dan berdiferensiasi menjadi struktur urogenital. Di daerah dada dan leher bagian atas ini membentuk nefrotom, dan di daerah kaudal ini membentuk kabel nefrogenik. Hal ini juga membantu untuk mengembangkan unit ekskresi dari sistem kemih dan gonad. Selanjutnya proses organogenesis turunan mesoderm. Pembentukan ginjal. Ginjal merupakan turunan dari mesoderm intermediate atau mesomar. Pembentukan ginjal embrio vertebrata ditandai dengan adanya penonjolan pada mesoderm intermediate di daerah interior embrio yang disebut nefrotom. Tahapan pembentukan ginjal nefrotom membentuk pronepros yang terdiri dari neprostum yang berhubungan dengan ulum, tubulus, proneprus, dan ductus proneprus yang berjalan ke arah posterior. Pembentukan ginjal terjadi melalui beberapa tahap utama, yaitu induksi mesoderm intermediate. Pembentukan ginjal dimulai dari mesoderm intermediate yang berkembang menjadi 3 struktur utama secara berturut-turut. Yang pertama, pronepros, lalu mesonepros, dan metanepros. Pronepros merupakan struktur awal yang tidak berfungsi pada manusia dan segera mengalami regenerasi. Mesonepros muncul setelah pronepros, berfungsi sementara dalam perkembangan embrio, tetapi juga mengalami regenerasi. Beberapa bagian berkontribusi pada sistem reproduksi. Sedangkan metanepros ini adalah tahap terakhir yang berkembang menjadi ginjal definitif. Proses ini dimulai sekitar minggu kelima kehamilan. Selanjutnya ureteric bud, yaitu tunas ureter tumbuh dari ductus mesonefrik menuju mesoderm metanefrogenik, menginduksi pembentukan ginjal. Mesoderm metanefrogenik merupakan jaringan yang membentuk nefron. Unit fungsional ginjal. Pembentukan nefron. Nefron terbentuk dari interaksi antara tunas ureter dan mesoderm metanefrogenik. Tunas ureter membentuk sistem pengumpul, yaitu pelvis ginjal, ureter, dan tubulus pengumpul. Sedangkan mesoderm metanefrogenik membentuk glomerulus, tubulus proksimal, dan tubulus distal. Diferensiasi dan pemadatan. Sel-sel mesoderm berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel nefron dan membentuk struktur tubulus yang berfungsi. Proses ini diatur oleh berbagai sinyal molekuler dan faktor pertumbuhan, memastikan perkembangan dan fungsi ginjal yang tepat. Selanjutnya pembentukan gonad. Gonad merupakan turunan mesoderm intermediate, dibentuk sebagai suatu penebalan pada permukaan ventromedian mesonepros
yang disebut pematangan genital. Pematangan genital terdiri atas mesenkim di bagian dalam dan epitel di bagian luar yang disebut epitel germinal. Tahapan pembentukan gonad. Yang pertama, primordial germ cell atau bakal sel kelamin atau bisa disingkat dengan BSK yang berasal dari endoderm kantung yolk, dibawa mendekati pematang genital melalui aliran darah pada afes atau aliran sel-sel di sekitarnya, kemudian memasuki pematangan genital secara aktif dengan gerakan pseudopodia menempati lapisan epitel pematang genital. Yang kedua, setelah BSK tertanam di epitel germinal mencembung ke arah kulum dan menumbuhkan pita-pita seks primitif ke arah dalam. BSK juga bermigrasi ke pita-pita seks primitif. Mesenkim di sela-sela pita-pita seks primitif diisi oleh pembuluh darah yang mensuplai gonad. Bagian bakal gonad yang tersusun atas epitel germinal disebut bagian korteks. Sedangkan bagian yang mengandung pita-pita seks primitif disebut medula. Gonad pada tahap ini disebut gonad indiferen. Yang ketiga, pembentukan testis. Bagian korteks gonad indiferen tereduksi. BSK dari bagian korteks akan bermigrasi ke pita-pita seks primitif di medula. Pita-pita seks primitif akan membentuk rongga menjadi tubulus seminiferus. BSK di dalamnya akan menjadi spermatogonium. Epitelnya akan menjadi sel Sertoli. Proses pembentukan testis melibatkan beberapa tahap penting, diantaranya diferensiasi gonad. Berawal dari mesoderm intermediate yang membentuk gonad primitif di sepanjang mesonepros yang terdapat kromosom Y, gen SRY atau sex determining region Y menginisiasi perkembangan testis. Selanjutnya pembentukan struktur testis, yaitu sel Sertoli. Sel pertama yang berdiferensiasi, mereka menyusun tubulus seminiferus dan menghasilkan faktor anti-Mullerian atau AMH yang menghambat perkembangan saluran Mullerian, struktur saluran reproduksi wanita. Selanjutnya sel Leydig berdiferensiasi dan mulai memproduksi testosteron yang diperlukan untuk perkembangan saluran reproduksi pria. Diferensiasi dan pemanjangan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus mulai terbentuk dan memanjang menjadi lokasi pembentukan sperma. Sel-sel germinal primitif atau gonosit berdiferensiasi menjadi spermatogonia. Pengembangan ductus genitalia. Testosteron menstimulasi perkembangan ductus Wolffian menjadi epididymis. Vas deferens dan fascicula seminalis. AMH menghambat perkembangan ductus Mullerian. Penurunan testis. Testis bergerak turun ke dalam skrotum melalui kanal inguinal pada tahap akhir kehamilan. Proses ini disebut descensus testis, dipengaruhi oleh hormon dan struktur gubernaculum. Proses pembentukan testis sangat bergantung pada regulasi hormonal dan interaksi antara berbagai jenis sel dalam gonad yang sedang berkembang. Yang keempat, pembentukan ovarium. Bagian medula gonad indiferen tereduksi, pita-pita seks primitif direduksi, kemudian medula diisi oleh sel-sel serenkim dan pembuluh darah bagian korteks menebal. BSK di dalamnya menjadi oogonium. Sel-sel epitel korteks membentuk sel-sel folikal. Oogonium memasuki tahap awal oogenesis dan berkembang menjadi oosit. Oosit beserta sel-sel folikal membangun folikal telur.
Proses pembentukan ovarium ini melibatkan beberapa langkah, diantaranya diferensiasi gonad. Dimulai dari mesoderm intermediate yang membentuk gonad reed gas tanpa kehadiran kromosom Y dan gen SRY. Gonad berkembang menjadi ovarium. Selanjutnya pembentukan sel germinal. Sel germinal primordial bermigrasi ke gonad reed gas dan berdiferensiasi menjadi oogonia. Oogonia memulai meiosis dan berkembang menjadi oosit primer. Selanjutnya diferensiasi sel folikel. Sel-sel mesenkimal di sekitar oosit berdiferensiasi menjadi sel granulosa. Sel granulosa dan oosit membentuk folikel primordial. Selanjutnya perkembangan struktur ovarium. Folikel primordial berkembang menjadi folikel yang lebih matang atau sebagai folikel primer dan sekunder. Sel-sel TK di sekitar folikel memproduksi hormon estrogen. Selanjutnya pembentukan ductus Mullerian. Tanpa pengaruh faktor anti Mullerian, ductus Mullerian berkembang menjadi tuba Fallopi, uterus dan bagian atas vagina. Proses ini berlangsung selama masa embrionik dan berlanjut hingga puberitas, ketika folikel mulai matang dan siap untuk ovulasi. Pembentukan ovarium sangat bergantung pada interaksi seluler dan regulasi hormonal. Notochord atau korda mesoderm adalah struktur yang berkembang selama embriogenesis pada vertebrata. Berikut adalah proses pembentukannya. Yang pertama yaitu gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel embrioblast bergerak dan membentuk 3 lapisan germinal: ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Mesoderm adalah tempat notochord akan berkembang. Selanjutnya pembentukan lempeng primitif. Di bagian mesoderm muncul struktur yang disebut lempeng primitif. Ini adalah tempat sel-sel mulai bermigrasi untuk membentuk notochord. Selanjutnya ada pembentukan notochord. Sel-sel mesodermal bergerak melalui garis primitif ke arah anterior, membentuk batang notochord. Ini adalah struktur seluler yang memanjang di sepanjang poros tubuh embrio. Selanjutnya pematangan notochord. Notochord berkembang lebih lanjut dan memberikan dukungan struktural pada embrio. Ini juga menginduksi pembentukan struktur lain, seperti tabung saraf, yang nantinya akan menjadi sistem saraf pusat. Ada fungsi induktif. Notochord memainkan peran penting dalam menginduksi perkembangan struktur lain, terutama tabung saraf dan somit, yang akan menjadi tulang belakang dan otot. Setelah perkembangan awal, notochord sebagian besar akan berdegenerasi dan digantikan oleh kolom vertebrata pada sebagian besar vertebrata. Namun, sisa-sisanya tetap ada di dalam nukleus pulposus dari discus invertebralis. Selanjutnya pembentukan rangka. Tulang terbentuk dari proses klasifikasi, yaitu pengendapan garam kalsium pada metrik. Ada 2 proses, yaitu klasifikasi intermembran dan endokondral. Pengulangan intermembran terjadi pada ruang sempit yang dikelilingi oleh serabut kolagen. Juga terdapat sel tulang. Endapan kalsium terjadi pada osein sehingga mengeras sebagai tulang. Pembentukan tulang secara endokondral dan perikondral terjadi pada tulang panjang anggota badan. Semula mesenkim mengalami kondensasi, akhirnya menjadi kartilago. Selanjutnya, kartilago mengalami erosi karena enzim dari sel osteoklas. Kemudian kartilago disubstitusi oleh garam kalsium menjadi tulang. Kalsium dibawa oleh aliran darah yang masuk kartilago.
Kesimpulan dari organogenesis turunan mesoderm adalah sebagai berikut, yaitu mesoderm berperan penting dalam pembentukan berbagai sistem organ, termasuk sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, urogenital, dan limpatik. Diferensiasi mesoderm menjadi paraksial, intermediate, dan lateral memungkinkan pembentukan struktur spesifik seperti somit, ginjal, gonad, jantung, dan pembuluh darah. Somit menghasilkan komponen otot, tulang, dan kulit, berperan dalam pembentukan rangka dan otot rangka. Sistem kardiovaskular dan limpatik berkembang dari mesoderm lateral, memastikan distribusi nutrisi dan oksigen serta imunitas tubuh. Proses ini diatur oleh sinyal molekuler yang kompleks, memastikan koordinasi dan perkembangan yang tepat dari berbagai organ dan sistem. Mungkin sekian saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.